Oke, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Ahmadani, dan hari ini saya akan mencoba membagikan informasi dan ilmu terkait financial freedom dan personal happiness. Video ini dibuat untuk financialku.com, salah satu perusahaan yang dirintis oleh Mas Melvin Mumpuni yang bisa membantu teman-teman mencapai financial freedom yang teman-teman inginkan. Perlu saya garis bawah di awal kalau saya pun berada dalam tahap pembelajaran. Jadi ketika ada informasi atau hal-hal yang tercantum pada presentasi ini yang buat teman-teman tidak sesuai atau masih salah, ya saya minta tolong banget untuk diberikan masukan dan kritiknya yang membangun. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. The future that all want. Pernah nggak sih teman-teman duduk terus teman-teman tiba-tiba ngebayangin, terutama nih buat teman-teman yang masih perkuliahan, teman-teman ngebayangin ketika teman-teman sekolah, teman-teman akan memiliki kebebasan finansial. Teman-teman ingin mobil yang teman-teman inginkan, atau teman-teman ingin memiliki rumah yang teman-teman idam-idamkan, atau teman-teman ingin keliling dunia, mengunjungi tempat-tempat yang teman-teman selalu bayangin ketika masih duduk di bangku perkuliahan. Pernah nggak sih? Nah ya, karena saya pun sering melakukan hal tersebut, dan pada dasarnya itu hal yang sangat mungkin untuk dicapai. Hanya saja ada hal yang ingin saya berikan, ada fakta tertentu yang ingin saya berikan di sini. Oke, lanjut. Ini merupakan data di US. Jadi sekitar 58% undergraduates sudah yang baru lulus dari perkuliahan itu memiliki hutang yang baru bisa dibayar penuh rata-rata setelah 21,1 tahun. Meskipun data ini berasal dari negara yang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda dan kondisi yang berbeda, saya paham hal tersebut, namun ada hal yang bisa kita ambil dari data ini sebenarnya. Teman-teman harus sadar bahwa memiliki pemasukan itu bukan berarti kita bisa mencapai posisi finansial yang kita inginkan atau mencapai hal-hal yang kita ingin dapatkan setelah memiliki pemasukan tersebut. Sebenarnya banyak yang seperti ini, dalam artian ketika setelah memiliki pemasukan, hutangnya numpuk, dan akhirnya setiap bulannya ketika dia baru mendapatkan pemasukan, semua pemasukannya habis untuk membayar hutang tersebut. Ada istilahnya namanya red race wheel, dalam artian ketika ya seperti gambar yang ada bahwa teman-teman berlari menuju suatu hal yang tidak akan teman-teman capai. Teman-teman nggak mau kan ketika udah lulus, teman-teman tidak memiliki kebebasan akan pilihan tempat pekerjaan teman-teman, misalnya. Karena teman-teman harus membayar hutang, teman-teman takut misalnya pindah tempat kerja yang sebenarnya teman-teman sangat tidak tahan kerja di tempat tersebut. Atau misalnya teman-teman tidak bisa menggapai hal-hal yang teman inginkan. Solusinya apa? Solusinya adalah financial literacy. Jadi, be the pig. Jadi di sini ada gambar babi nih. Nah, bisa dilihat bahwa pada dasarnya untuk menghindari loophole yang tadi, kita harus memiliki pengetahuan finansial, teman-teman. Dan presentasi ini akan mencoba membagi terkait hal itu kepada teman-teman. Oke, siap? Next. Hal pertama yang saya bagi terkait cash flow. Pada dasarnya cash flow adalah pemasukan dan pengeluaran yang teman-teman miliki. Dan seorang yang dapat menguasai pemasukan dan pengeluarannya, dalam kata lain, menguasai cash flow-nya, itu adalah seorang yang mampu mencapai financial freedom yang dia impikan. Terus menguasai itu maksudnya gimana? Menguasai dalam artian bisa mengatur dan memiliki ilmu untuk mengatur hal tersebut. Gitu. Kita lanjut ya. Dari bukunya Melvin Mumpuni, Make a Plan and Get Your Financial Dream Comes True,
Sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan untuk menguasai cash flow ini. Pertama, free yourself from burden. What I mean by free yourself from burden, you need to free yourself from the debt or other expenses that require more than 50% of your income, for example. Jadi ya teman-teman harus bebas dari hal seperti ini, karena burden-burden seperti inilah yang akan membuat teman-teman terjebak dalam red race wheels yang tadi kita udah bahas. Gitu. Selanjutnya adalah emergency fund. Jadi artinya teman-teman harus memiliki emergency funds. Itu sebenarnya adalah tabungan teman-teman, uang teman-teman yang teman-teman alokasikan pada alokasikan pada aset-aset yang liquid. Misalnya emas. Contohnya, kalau yang non-liquid itu misalnya properti, karena sulit sekali untuk dipindah tangankan dan dicairkan. Nah, emergency ini untuk apa? Ini sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman membutuhkan, berada dalam keadaan darurat, teman-teman tidak bingung mencari dana. Tidak bingung mencari dana kemana dan akhirnya harus berhutang dan memperbesar burden yang teman-teman punya, tapi teman-teman punya aset-aset liquid tertentu yang nantinya ini bisa dijual dan ya teman-teman bisa mengalokasikan pada kondisi-kondisi darurat tersebut. Rule of thumb-nya sebenarnya dari bukunya Mumpuni itu untuk yang single yang belum memiliki pasangan itu 3 kali dari besarnya expenses bulanannya. Kalau misalnya yang udah memiliki pasangan 6 kali dari expenses bulanan, dan kalau yang udah memiliki pasangan dan anak atau dalam artian satu keluarga itu 12 kali dari expenses bulanannya. Kemudian masuk ke peace of mind with insurance. Pada dasarnya mungkin teman-teman ada yang anti terhadap insurance atau asuransi. Sebenarnya asuransi ini ada untuk memberikan ketenangan pada pikiran kita. Ada salah satu asuransi yang akan mengakomodir keluarga teman-teman dalam artian memberikan biaya pendidikan pada anak teman-teman, memberikan pesangon pada istri teman-teman, istri atau ya siapapun yang bekerja, ya siapapun yang meninggal, pokoknya keluarga yang ditinggalkan pemasukan. Jadi ya teman-teman memiliki peace of mind ketika memiliki insurans seperti ini. Ada insurans lainnya seperti kesehatan. Jadi ketika ada keluarga teman-teman yang sakit dan teman-teman harus memiliki dana yang cepat, ya teman-teman memiliki insurans teman-teman yang bisa menanggung hal tersebut. Kemudian passive income. Nah, kita akan mencoba lebih dalam. Passive income itu adalah salah satu kunci untuk mencapai financial freedom itu tercapai ketika passive income yang kita miliki besar dari monthly expenses yang kita punya. Monthly expenses ini tidak hanya pengeluaran untuk makan ya teman-teman, tapi segala halnya, entah cicilan mobil, rumah, ataupun segala hal terkait expenses. Oke. Dan untuk membesar passive income ini tentu harus adanya investasi. Perbedaan antara passive income dan active income itu terletak pada harus atau tidaknya teman-teman bekerja. Untuk passive income, meskipun tidak mengalokasikan waktu teman-teman di sana, teman-teman masih mendapatkan masukan. Beda dengan yang aktif ketika teman-teman tidak trade your time with money, ya teman-teman nggak bakal dapat apapun dari active income ini. Ada hal yang saya garis bawahi terkait aset dan liabilities. Aset itu pada dasarnya ada sederhananya adalah hal-hal yang hal yang harus saya garis bawahi terkait aset dan liabilities. Yaitu aset itu pada dasarnya adalah segala hal yang akan memberikan masukan kepada kantong teman-teman, sedangkan liabilities adalah segala hal yang mengeluarkan pemasukan dari kantong teman-teman. Itu. Dan kenapa saya menekankan hal ini? Karena seringkali kita salah. Misalnya teman-teman menganggap rumah teman-teman adalah aset. Itu ketika dihitung ternyata pertumbuhan nilai properti dibandingkan pengeluaran pemeliharaan ternyata jauh atau jauh di bawah gitu.
uang untuk memiliki nah itu termasuk liabilitas sebenarnya, bukan aset. Dan seni untuk merubah liabilitas menjadi aset adalah hal yang harus kita kuasai. Nah, ini salah satu contoh presentasi dari pengeluaran. Bisa sebenarnya meniru hal ini, tapi saya harus bawahi bahwa setiap orang itu punya preferensinya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Jadi tidak bisa diaplikasikan secara, tidak bisa digeneralisir semua orang memiliki seperti ini. Yaitu pertama, contribution society, payments such as insurance, car, house, etc., investment, and monthly expenses, entertainment. Urutan yang ada di sini itu sebenarnya ini tuh menunjukkan prioritasnya teman-teman. Jadi kita teman-teman mendapatkan masukan, teman-teman harus langsung secara berurutan alokasikan keuangan teman-teman yang ada. Dan hal yang lainnya harus diperhatikan bahwa dari waktu ke waktu nilai contribution to society dan investment itu harus diperbesar dan expenses yang lainnya harus diperkecil gitu. Yang pertama ini masukan teman-teman, jangan sampai standar teman-teman boleh bertambah tapi jangan sampai mengalahkan pertumbuhan income teman-teman gitu. There is leak. Jadi tadi saya sudah cerita kalau misalnya cash flow itu sebenarnya pemasukan dan pengeluaran. Nah, gambar ini sebenarnya mempresentasikan dengan baik dan ini sangat intuitif. Jadi I know that some of you already got what I want to say. Jadi pada dasarnya tidak cukup kita hanya membesar tapi tidak memperhatikan bisa menambal pengeluaran tidak penting agar terpenuhinya MBR ini dalam artian tercapainya finansial yang kita inginkan itu lebih cepat tercapai. Nah, manusia itu pada dasarnya makhluk yang impulsif dan inkonsisten, tidak konsisten. Jadi salah satu hal untuk mengakali hal ini adalah membuat suatu sistem yang konsisten. Nah, sistem yang konsisten misalnya teman-teman memiliki rekening pemasukan. Dan rekening ini teman-teman atur secara otomatis untuk mentransfer setiap dapat pemasukan ke rekening lainnya. Misalnya rekening investasi, rekening entertainment, rekening expenses, dan rekening cicilan. Dan begitu teman-teman akan lebih konsisten dan konsisten dalam mengatur keuangan. Selain itu, perlu diupdate setiap dalam waktu tertentu agar tetap sesuai dengan kondisi yang ada. Tadi seperti yang tadi saya sudah bilang, donation to society seperti yang telah saya bilang, donation to society and investment need to be improved from time to time. Oke, lanjut. Ini Tony Robbins atau Anthony J. Robbins adalah salah satu penulis buku yang sangat saya kagumi. He said that success without fulfillment is the ultimate failure. Apa maksudnya? Jadi ketika kita sukses tapi kita tidak merasa bahagia dan terpenuhi ekspektasinya, ya itu sebenarnya adalah kegagalan. Ya, oleh karena itu di sini saya menekankan tentang arti bahwa ketika teman-teman mengejar financial freedom, jangan sampai teman-teman melupakan kebahagiaan teman-teman. Ada salah satu buku yaitu The Last Safe Investment kayak Brian dan Michael. Pada dasarnya terdapat happiness exchange rate. Contoh kasarnya seperti ini. Ada Udin yang bahagia ketika membeli mobil sport baru, tapi ada Chun juga yang bahagia ketika dia melakukan olahraga setiap minggunya. Keduanya mendapatkan kebahagiaan, tapi dengan nilai uang yang dikeluarkan berbeda. Nah, itu happiness exchange rate, teman-teman. Meskipun contoh yang diberikan itu sedikit exaggerate, tapi ya intinya teman-teman harusnya sudah dapat terkait hal yang ingin disampaikan bahwa kita harus menyadari terkait happiness exchange rate ini. Kita bisa kok mendapatkan kebahagiaan dengan tidak mengeluarkan uang yang banyak.
Jadi pada dasarnya menuju ke financial freedom tidak harus mengorbankan kebahagiaan, tapi keduanya bisa berjalan secara beriringan. Last but not least, I want to recommend some books to you that I have read so far. First, The Last Safe Investment. Tadi udah diberikan terkait isinya seperti apa, itu terkait happiness exchange rate, di sini dibahas secara rinci. Kemudian Money Master Game Unshakable, kayak Tony Robbins. Ini sebenarnya isinya terkait pengalaman dia interview kepada orang-orang yang memiliki expertise dalam keuangan, literally yang benar-benar membangun bisnisnya dari nol sampai menjadi top of the world lah intinya. Dan di sini dia bagikan di dalam buku ini sangat, menurut saya salah satu dua dari banyak buku yang sangat memberikan impact dan pengetahuan yang mendalam, jadi sangat penting untuk dibaca. Kemudian ada Tony Robbins, Awaken the Giant Within. Ini adalah buku mengenai bagaimana teman-teman menguasai diri teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman mengatur emosi teman-teman, dan bagaimana teman-teman mencapai financial freedom yang teman-teman inginkan. Sangat penting karena dalam proses menuju financial freedom, menguasai diri sendiri adalah hal pertama yang harus teman-teman lakukan. Kemudian ada Intelligent Investor. Inilah buku kayak Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah mentornya Warren Buffett. Kalau teman-teman nggak tahu, Warren Buffett itu adalah salah satu investor yang sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Worth to read, direkomendasikan oleh Anthony Robbins dan Warren Buffett sendiri. Kemudian ada kesalahan psikologis yang memungkinkan investor saham, yang memiskinkan investor saham. Nah, jadi buku ini adalah buku kena bias psikologi. Jadi ketika teman-teman pada posisi tertentu, cenderung untuk menghindari kerugian. Nah, tapi teman-teman tidak berpikir realistis, artinya teman-teman tidak mengukur risk dari hal tersebut, teman-teman lakukan, dan kira-kira benefit apa yang sebenarnya kalau teman-teman melakukan hal lainnya. Dan di sini dibahas ketika kalau teman-teman ingin terjun ke dalam dunia saham, ini yang buku yang sangat penting untuk dibaca. Kemudian Blue Ocean Strategy itu buat bisnis sebenarnya. Di sini dalamnya dibahas terkait bahwa teman-teman sebenarnya tidak harus masuk ke dalam pasar yang sudah sangat crowded dengan persaingan, yaitu kalau di bukunya disebut dengan Red Ocean. Tapi teman-teman bisa menciptakan Blue Ocean Strategy, Blue Ocean sendiri, yaitu pasar yang baru yang sebenarnya masih low kompetitor. The Answer ini mengenai vision ini. Bagaimana teman-teman bisa membayangkan masa depan. Teman-teman bisa membuat mimpi teman-teman menjadi lebih sistematis dan teman-teman bisa mencapai mimpi tersebut. Ini sangat penting karena financial freedom itu tentang kekuatan motivasi yang kita miliki juga teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa mengatur vision teman-teman dan mewujudkannya dalam bentuk yang benar-benar praktikal. Dan teman-teman sadar terkait psikologi teman-teman. Jadi di buku ini pun dibahas secara rinci terkait psikologinya. Dibahas juga tentang reticular activated system, yaitu sistem di otak kita yang menyaring informasi. Ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian productivity ninja ini lebih buku yang sangat praktikal dalam artian untuk mengintensifkan dan mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu yang teman-teman punya. Dan last but not least, punya Mas Melvin Mumpuni, yaitu Make a Plan and Get Your Financial Dream Come True. Ini sangat buku praktikal juga. Intinya ada pengaturan cash flow tadi, ada juga tentang beberapa hal terkait investment juga, ada beberapa hal terkait insurance juga. Jadi ini komplit bukunya. Itu adalah informasi terakhir yang saya berikan. So, kalau teman-teman ingin berdiskusi, silakan kontak saya di firman_ramadhani29@gmail.com atau di IG pribadi saya firman_ramadhani. Terima kasih banyak.